sudah di atas 50 tahun. Namun ia bermain biliar seperti kesurupan, untuk memberi pelajaran pada lawan yang tidak tahu cara bermain. Lelaki tua itu dengan arogan berkata, "Aku cukup menutup mataku untuk bersaing denganmu. Jika aku tidak menutup mataku, aku khawatir kau tidak punya kesempatan." "Tutup matamu?" Lelaki tua itu pasti sudah gila. Di usianya yang begitu tua, dia masih berbicara begitu angkuh. "Oke, ayo tampil." Ia pikir orang tua itu hanya bercanda. Namun di luar dugaan, di detik berikutnya, setelah menghitung jalur bola secara akurat, ia menggunakan syal hitam untuk menutupi matanya, lalu dengan tegas menembakkan 6 bola sekaligus, dan terjatuh ke dalam lubang. Perlu diketahui bahwa pada pertandingan terbesar tanah air tahun lalu, hanya ada satu orang yang mampu memasukkan 5 bola sebanyak 1 kali. Dan tercatat dalam rekor nasional. Dan lelaki tua ini bisa memecahkan rekor nasional dengan mata tertutup. Aku ingat dulu, pada pertandingan terbesar di tanah air, ada satu orang yang memukul 5 bola di awal. Dan itu tercatat dalam rekor nasional. Adapun bagi lelaki tua ini untuk bisa memecahkan rekor nasional dengan mata tertutup, tentu tidak mudah. Itu hanya 6 bola. Sekarang tersisa 1 bola yang agak sulit dimasukkan. Gadis itu mengetahui letak bola angka 8. Ternyata lelaki tua itu sengaja membuat bola putih itu berhenti pada posisi yang sulit. Dan berkata dia bisa memberi orang itu kesempatan. Jika dia berhasil memasukkan bola ke-8 ke dalam lubang, dia menang. Semua orang langsung terkejut, karena jika mereka ingin memasukkan bola angka 8 ke dalam lubang pada posisi ini, mereka tidak dapat melakukannya, kecuali mereka menggunakan kekuatan magis. Hanya ada satu orang yang dapat melakukannya, tapi lawannya tidak panik saat melihat situasi seperti itu. Kemudian dia bersiap untuk menembak, dan berhasil memukul bola angka hitam 8 dengan sangat terampil. Tapi meski semua orang sangat terkejut, lelaki tua itu tidak tampak terkejut sama sekali. Setelah memukul bola ke-8, dia langsung memasukkan sebanyak 4 kali. Lelaki tua itu langsung menjadi ketakutan. Namun pada saat itu, karena kehilangan konsentrasi secara tiba-tiba, lawan memberikan kesempatan kepada lelaki tua itu untuk menembak. Saat itu, pemuda sombong itu masih belum mengetahui bahwa dirinya takkan diberi kesempatan lagi. Penampilan ini adalah pose orang ahli. "Pak tua, aku memberimu kesempatan yang kau bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Apakah kau masih menggunakan posku? Bagaimana kau bisa melakukan itu?" Dia benar-benar bisa menggunakan teknik tersebut. Apalagi jalur bolanya sangat sempurna, dan juga mengenai sasaran di dalam lubang. Lalu membiarkan bola putih agar mudah melanjutkan ke langkah berikutnya. Mungkinkah ini benar-benar sebuah keberuntungan? Tidak, ini sama sekali bukan keberuntungan. Benar saja, setelah menggunakan teknik itu, lelaki tua itu sekali lagi menggunakan teknik terhebat. Dan di depan mata semua orang yang curiga, bola jatuh langsung ke dalam lubang, sehingga menakuti lawan dan membuatnya tidak bisa duduk diam. "Apakah menurutmu sudah selesai?" "Tentu saja tidak. Apakah dia masih manusia?" "Aku tidak tahu." "Apa kau senang? Dia sangat kuat." "Bagus. Ini terlalu hebat. Dia bisa melakukannya dengan santai. Selain itu, aku merasa bahwa tekniknya bahkan lebih sempurna daripada Jiang Shao." Semua orang segera membuang muka. Inilah dewa biliar yang sebenarnya. Itu benar, ini sungguh terlalu menakutkan. Hari ini mataku benar-benar terbuka. Apakah orang-orang merasa gaya bermain bolanya mirip dengan orang yang sama? Siapa? Dewa biliar Tiat Duongdong. Benar sekali, lelaki tua ini adalah dewa biliar Tiat Duongdong. Alasan dia memulai karirnya sebagai seorang pemuda di awal usia 20-an, namun tiba-tiba berubah menjadi pria berusia 80 tahun. Itu karena kakaknya ingin memonopoli aset keluarganya. Itu sebabnya dia membunuhnya dengan kejam. Tiat Duong tidak hanya disuruh meminum obat aneh, dia juga secara pribadi mendorongnya keluar dari jembatan. Untungnya malaikat penjaga tidak menghancurkan hidupnya. Seorang pria menyelamatkannya, jadi dia cukup beruntung bisa mendapatkan hidupnya kembali. Tapi sekarang dia terlihat seperti orang tua. Pada dasarnya tidak ada yang percaya bahwa dia adalah dewa biliar internasional yang terkenal. Berhenti bercanda, Duongbi bermain sangat bagus. Tapi bagaimana dia bisa menjadi dewa biliar Tiat? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang begitu tua? Apakah mungkin dia datang ke tempat ini untuk mengikuti pertandingan kecil? Itu benar, bagaimana dia adalah dewa Bi? Mungkinkah Ti Hadong benar-benar dewa biliar yang baru bangkit? Ini tidak mungkin. Hei, ya Tuan Giang Tieu, pergi selidiki untuk mencari tahu siapa dia. Sial, tiba-tiba ada seorang master ke sini. Selidiki dengan jelas untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Baik, aku akan segera menyelidikinya. Tunggu kabar dariku. Tuan Tin, apa yang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Masuk, bos. Izinkan aku bertanya, apakah kau kenal orang ini? Kau keluar dulu. Aku harus berurusan dengan beberapa hal. Dari mana asal foto ini? Seorang teman memintaku untuk menanyakan sesuatu kepadamu. Aku tahu, mengapa sosok lelaki tua itu mirip sekali dengan Tiat Hadong. Aku punya perasaan bahwa orang ini dan Tiat Hadong pasti berhubungan.
Bawa orang ini kepadaku. Tidak peduli metode apa yang harus kau gunakan. Ya, menang, menang. Itu terlalu hebat. Kita menang. Patua, kali ini kau pasti mendapatkan kejuaraannya. Orang tua itu sungguh terlalu kuat. Bagaimana perasaanmu? Dia benar-benar menang. Selanjutnya adalah pertarungan sengit, tapi dia menjadi striker terkuat yang memenangkan pertandingan ini. Itu benar, itu benar. Giang Hong kalah telak. Aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa mengalahkan Tiat Haodong. Pria tua itu sungguh hebat. Ya Tuhan, dia mengusahakan yang terbaik. Selamat kepada Patua yang telah memenangkan kejuaraan. Orang tua itu menang. Ayo kita rayakan bersama. Pertarungan berikutnya akan diadakan. Kami mengundang kedua striker untuk bersiap lagi. Halo Pak, halo. Aku harap kau akan sedikit lebih toleran kali ini. Giang Hong juga telah dikalahkan olehmu dengan sangat menyedihkan. Aku pasti tidak bisa memenangkan pertandingan ini. Itu masuk, itu masuk. Bagus sekali, Patua itu telah menang. Hadong, selamat, selamat. Ini milikku, milikku. Ini seharusnya menjadi milikku. Tahukah kau Tiat Hadong? Ya Tuhan, siapa yang tidak tahu? Sangat aneh orang yang tidak mengetahui Tiat Hadong. Kau tahu, aku paling benci kalau orang lain berbohong padaku. Tin, aku hanya ingin mencari anak kandungku. Hal-hal lain bagi ibu tidak penting. Bu, aku juga anakmu. Tin Kiat, sudah berapa tahun berlalu, sampai saat ini, aku harap kau bisa mengatakan yang sebenarnya. Selama 3 hari, ibu ingin bertemu Tiat Hadong. Bagaimana dia bisa kembali secepat itu? Dia tidak manusiawi. Maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Aku tunjukkan ini kepadamu. Sisi ini, kemarilah sebentar. Sisi ini, kemarilah sebentar. Bulan depan, di kota ini akan ada perusahaan yang mengundang master biliar untuk berkompetisi. Tuan, ayo kemari. Ini undangan Padunia untuk berduel. Hadiah tertinggi pertandingan ini adalah 100 juta yuan. Dan kompetisi disponsori oleh grup Tranti. Sayang sekali, untuk pertandingan besar ini, setidaknya undanglah orang-orang spesial yang memiliki reputasi di dunia. Untuk berpartisipasi, setidaknya harus memenangkan kejuaraan nasional. Jika orang tua ini bisa berpartisipasi, berdasarkan tekniknya, setidaknya dia bisa menang beberapa kali. Itu sudah pasti, itu benar. Halo ayah, apakah kau masih tahu bahwa aku ayahmu? Kembalilah ke sini sekarang. Waktuku belum berakhir, aku masih punya waktu 1 bulan lagi. Coba aku lihat pencapaian apa yang bisa kau capai dalam bulan ini. Bolehkah aku bertanya, apakah terjadi sesuatu? Ini tidak bagus. Ayahku brengsek. Jika bukan karena dia, ibuku tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Aku sangat marah. Aku bilang padanya aku akan meninggalkan rumah. Aku bertaruh keras padanya. Jika aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak akan kembali. Tidak apa-apa, kau masih memiliki kami. Itu benar. Dulu aku sendirian, aku belum pernah merasakan perasaan persahabatan sebelumnya. Sehingga, apa yang kau dan ayahmu pertaruhkan? Jadi bisakah kau tidak menertawakanku? Aku bertaruh dengannya bahwa dalam 3 tahun, aku akan mampu membuka barbir kelas atas. Tapi tahukah kau, untuk membuka barbir kelas atas, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Bagaimana kita bisa untuk sekarang? Bukankah peluangnya sudah ada? Apa yang dimaksud dengan peluang? Kompetisi biliar dunia itu, dari cara mengikuti pertandingan, aku akan memikirkan caranya. Lalu kalau aku menang, simpan saja 100 juta yuan itu. Anggap saja ini sebagai investasi untuk kalian. Tapi jika tidak menang, jangan salahkan aku. Patua, apakah kau serius? Apa keuntungan orang tua sepertiku dengan menipumu? Terkadang menyenangkan mengandalkan diri sendiri untuk menyombongkan diri, bukan? Tran Tieu, ada petunjuknya. Kami telah menemukan seseorang yang menghubungi Tiat Haodong, Suong Laban, dan ia mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pertarungan biliar global. Melalui penyelidikan, kami diberitahu, dan dikirim ke pengguna telepon yang menghubungi Tiat Haodong. Melalui penyelidikan kami, area telepon terhubung berada di Giangti. Dan pada saat yang sama, kami juga memeriksa suaranya, dan memutuskan bahwa orang di ujung telepon adalah Tiat Haodong. Apakah kau yakin? Tentu. Baguslah, Tiat Haodong. Akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak menyangka keberuntunganmu begitu baik, sehingga kau masih belum mati. Tapi sekarang tidak ada lagi yang bisa kau hindari. Aku secara pribadi akan menanganimu. Mati saja kau, grup Tranti secara resmi akan menjadi milikku. Tambahkan sedikit tenaga. Tuan Dongsin, apakah ada yang bernama Tuan Dong di sini? Ada apa, Tuan Dongsin? Ini surat untukmu. Terima kasih, Patua. Siapa yang menulis surat ini padamu? Buka dan lihatlah, apakah itu surat undangan? Dong Tianxin, aku mengundangmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi PA Global pada tanggal 28 Juli tahun 1997. Patua, apakah kau benar-benar mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi?
Orang tua, kau sudah lama menyembunyikannya. Apakah kau bercanda? Jangan lihat siapa aku. Patua, ayo berlatih. Ayo, siap-siap. Akhirnya aku menemukanmu. Adikku yang baik, ini adalah obat terbaru yang diformulasikan khusus untukmu. Minumlah, dan kau akan menjadi tua dengan cepat. Setelah itu kau akan mati. Lemparkan dia ke bawah. Apakah kalian datang untuk melihat pertunjukan biliar? Aku akan melakukan sedikit perkenalan. Aku adalah direktur grup Denti. Aku ingin bertanya kepada salah satu dari kalian. Siapa pemilik tempat ini? Aku. Maaf, permisi. Kita datang ke sini untuk menemukan seseorang. Pasti semua orang tahu dewa biliar terkenal di seluruh dunia. Ini dia, Tuan Tran. Apakah kau ingin bertemu dengan dewa biliar bernama Tia Hao yang terkenal itu? Dia tercatat di rekor dunia. Bagaimana mungkin dia bisa berada di tempatku yang seperti ini? Benarkah, kami mempunyai 100.000 yuan? Katakan saja di mana dia berada. Dan aku bisa memberikan 100.000 yuan ini. Tuan Tran, sepertinya kami hanya tidak terbiasa. Dia sangat populer. Sekali lagi, bagaimana tempat seperti ini menarik perhatiannya? Sebaiknya kau mencari ke tempat lain yang lebih memungkinkan. Sue Huadong, kita bertemu lagi. Tuan Tran, Nyonya, hari ini Tuan Muda muncul di sebuah bar. Giangti juga membawa beberapa orang ke sana. Mungkinkah Tiat Haodong di sana? Menurut penyelidikan kami melalui saluran telepon, kami yakin suara di ujung telepon itu adalah suara Tiat Haodong. Teman Tuan Muda juga tidak banyak. Baiklah jika seperti itu, aku harus menemuinya secara langsung. Baik Nyonya, akhirnya kita bertemu lagi. Maaf, aku tidak dapat mendengar secara jelas. Apa yang baru saja kau katakan? Katakan padaku, mengapa kau berakting denganku seperti itu? Aku tidak tahu cara menyamar. Apakah menurutmu jika kau menyamar, lantas kau pikir aku tidak akan mengenalimu? Lepaskan topengnya, apa yang sedang kau lakukan? Tuan Tran, dia adalah sepupuku, namanya Nguyen Puong. Dia berada di sini untuk membantuku mengembangkan bar ini. Dia sangat tidak mirip dengan orang yang kau cari. Setidaknya dewa biliar itu terlihat sekitar 20 hingga 30 tahun. Jadi bagaimana mungkin dia bisa setua ini? Kau terlalu banyak berpikir, sudah jelas ini mustahil. Hei kalian, geledah tempat ini, cari orang itu di setiap celah dan sudut di bar ini. Apa yang sedang kau lakukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, biarkan saja mereka mencarinya. Begitu mereka menemukannya, mereka akan pergi. Apa yang sedang mereka lakukan? Kami tidak menemukannya. Hei, perkataanku sebelumnya masih berlaku. Jika kau sudah memikirkannya lagi, hubungi saja aku. Baiklah Tuan, Tiat Haodong. Akhirnya kau punya tempat untuk bersembunyi. Tapi sehebat apapun kau menyembunyikannya, aku akan tetap menyeretmu kembali. Oh, aku teringat. Jenis obat itu adalah jenis penelitian yang paling laku. Produk obat itu bisa mempercepat umur seseorang. Jadi mungkinkah pria tua itu adalah Tiat Haodong? Patua, kenapa orang-orang itu mencarimu? Hati-hati dengan mereka. Sekarang kalian semua tidak aman karena aku. Tapi karena aku bisa bertemu kalian, aku merasa sangat bahagia. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Patua, aku mengerti sekarang. Sebenarnya kau adalah dewa biliar yang terkenal itu. Agar kita tidak tahu, kau menyamar menjadi seorang kakek tua. Seperti yang diharapkan sekarang, ini melebihi ekspektasiku. Keterampilan menembak biliarnya melampaui orang biasa. Kau sudah cukup untuk bersembunyi dari kami. Kakek, aku menghargaimu, tapi kau seharusnya tidak menyembunyikan semua ini kepada kita. Aku tahu kau takut akan melibatkan kita. Tapi kau tahu kita tidak takut untuk mati. Kita harus pergi berperang. Sama sekali tidak ada keraguan. Tentu saja aku bukanlah orang yang berhutang budi tanpa imbalan. Kami tidak seperti itu, Patua. Jika kau tidak berbuat curang di kemudian hari, kesulitan apa yang akan timbul? Kita akan menghadapinya bersama. Kita harus berjalan bersama. Siapa grup Tranti itu? Kita akan melawannya. Benar sekali, pendirianku sama dengan kakakku. Apapun yang terjadi, kami akan bersamamu. Meski bukan orang yang takut mati. Namun setiap orang harus berpikir matang. Mata dan telinga Tranti Group ada di mana-mana. Menyelesaikan kita semua sangatlah mudah. Sekarang mereka akan berurusan dengan kita. Kau tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kami bertiga tidak takut. Sue Hao, aku belum punya banyak teman sepanjang hidupku. Aku sangat senang bertemu kalian. Aku merasa terhormat. Jika kalian memilih untuk mempercayaiku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Tunggu, kemasi barang-barangmu. Kita semua telah tertipu. Orang tua itu adalah Tiat Haodong. Jika dipikir-pikir baik-baik, dia bahkan memiliki postur tubuh yang mirip dengannya. Berhenti dan berbalik arah bukanlah hal yang mudah. Nyonya Tran masih menunggu kedatangan kita. Hal ini sekarang menjadi perhatian yang sama. Jadi apa yang harus dilakukan? Kenapa obat itu tidak membuatnya mati? Justru membuatnya berubah menjadi orang tua. Saudaraku yang baik, aku menemukanmu, Nyonya Tran. Orang-orang kami melaporkan Tuan Muda pergi ke toko bir itu.
Tapi setelah pergi, ia sekarang kembali lagi. Aku takut akan hal itu. Mengemudi lebih cepat. Jangan biarkan dia menemukan saudaranya lebih dulu. Jika terjadi seperti itu, dia akan berada dalam bahaya. Mengapa orang-orang itu menginginkan untuk menyakitimu? Aku juga tidak tahu. Aku tidak mengenal mereka sama sekali. Tidak akan lama sampai kita sampai di rumahku. Aku akan tunduk pada orang tuaku. Aku minta maaf. Aku benar-benar telah menyulitkanmu. Sudahlah, jangan banyak berbasa-basi. Taksi, berhenti, cepat, cepat. Presiden, aku menabrak mobil seseorang. Tidak ada bahaya yang akan terjadi. Asisten, turun dan tangani masalah ini. Ayo pergi, ayo cepat pergi. Biarkan aku melakukannya. Nyonya Tran, sebaiknya kalian tetap menunggu di mobil. Aku akan mencari mobil untuk menjemput kalian. Tuan muda lebih penting. Nyonya, kita telah menemukannya. Itu adalah orang yang aku bicarakan sebelumnya. Tiat Hao Dong ada di sini. Apa? Halo, sesuatu terjadi pada Nona Tran. Apakah sopir itu tidak melihat jalan? Nyonya, kau harus membayar untuk ini. Ya, membayar uang untuk kompensasi itu mudah. Aku ingin bertanya apakah kalian mengenal Tiat Hao. Aku tidak tahu di mana Hao Dong berada. Orang-orang baru saja melakukan kontak dengannya. Oke, aku mengetahuinya. Tuan, orang-orang kita memberikan informasi. Sepertinya Nyonya Presiden telah menemukan mereka. Orang-orang kami juga mengirimkan lokasinya. Nyonya Presiden dan Tiat Hao Dong ada di sana. Cepat ke sana. Apakah jaraknya jauh? Tidak jauh. Kira-kira 1 kilometer. Cepatlah. Dia siapa? Oh benar. Aku belum memperkenalkan diri. Aku adalah Presiden Grup Tranti. Tran Mich. Tidak. Nona Tran. Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau ingin menindas saudaraku, maka kau harus melangkahi mayatku terlebih dulu. Benar. Kau harus melangkahi dulu kita. Aku juga. Jangan salahkan Hao Dong. Episode hari ini selesai. Klik ikuti untuk menunggu episodenya berikutnya. Bocah berusia 5 tahun itu, sepertinya baru saja melihat sesuatu, dan langsung berlari ke arahnya dengan cepat. Namun jika tidak hati-hati, kamu akan bertemu dengan gadis gila. Gadis licik itu mengira anak laki-laki itu mencoba memanfaatkannya. Jadi dia ingin menyerangnya. Pada saat ini, gadis berbaju putih segera berdiri untuk menghentikannya, dan menarik anak laki-laki itu ke belakangnya. Apakah kamu ibu dari anak ini? Anak kamu baru saja menabrak aku. Dia harus meminta maaf. Ternyata dia anak yang bodoh. Melihat betapa miskinnya penampilan kalian, dia memang pantas mendapatkannya. Dia mencuri CV gadis itu. Kemudian dia mengetahui bahwa gadis itu datang ke sini untuk wawancara, sekaligus menjadi pesaing di posisi yang sama denganku. Jadi dia segera melemparkan dokumen gadis itu ke lantai. Dia juga mengatakan bahwa gadis itu adalah seorang wanita rumah tangga dan membawa anaknya. Lalu hak apa yang dia miliki untuk bersaing dengannya? Kemudian pada saat itu, paman anak laki-laki itu sedang mencarinya. Begitu dia melihatnya, dia langsung mengubah sikapnya. Tuan muda kedua adalah orang yang membawa anaknya, dan dia tetap masuk kerja. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku pikirkan tentang perusahaan ini. Tuan muda kedua, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengusir mereka. Paman. Tuan muda kedua, apakah kamu familiar dengan anak kecil ini? Aku tidak tahu tentang hal ini. Tapi sejak kapan anak presiden satu-satunya ada di sini? Ternyata bocah tersebut adalah anak mendiang CEO Koti Group. Melihat pamannya membantunya, anak laki-laki itu segera menggunakan isyarat tangan. Itu untuk mengatakan bahwa dia telah menindasnya. Ketika tuan muda kedua melihat ini, dia menjadi marah. Jadi dia segera memerintahkannya untuk diusir. Tuan muda kedua, aku tidak akan pergi. Nona muda, terima kasih. Tuan muda kedua, apakah kamu mengenalku? Apakah kamu sedang menyelidikiku? Dia pasti sudah menemukannya. Anak kecil ini, Tie Bao, telah menjadi pemimpin sejak kecil. Jadi dari segi keselamatan harus lebih diperhatikan. Bukannya dia ingin menyinggung perasaanmu. Untuk berterima kasih atas bantuannya, anak laki-laki itu ingin mengundangnya makan malam. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia meraih tangannya dan menolak melepaskannya. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Semoga tahun ini bisa menyembuhkan penyakit Tie Bao. Halo, Tie Bao dan Tunin pergi makan. Ikuti mereka. Kirimkan aku lokasimu. Ya, Tunin benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Tie Bao. Ternyata anak laki-laki itu kehilangan ibunya saat dia masih kecil. Aku mempunyai penyakit, jadi aku tidak bisa berkata apa-apa. Namun sejak pertama kali bertemu dengannya,
Bocah itu merasakan keintiman yang aneh. Kemudian, mereka berdua pergi ke restoran di lantai atas untuk makan. Begitu CEO menerima kabar dari putranya, dia segera pergi ke restoran. Dia berlari ke depan dan memegang tangannya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tie Bao dengan cepat muntah. Tie Bao tidak bisa makan makanan pedas, tapi dia memberinya makanan pedas. Apa? Untungnya dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Setelah menjalani perawatan darurat dari dokter, bocah tersebut akhirnya keluar dari bahaya. Setelah selesai, dokter menyampaikan kabar baik kepada jenderal. Kebisuan Tie Bao kemungkinan besar telah disembuhkan kali ini. "Aku tahu." Melihat dia masih memegang tangan putranya, jenderal melepas mantelnya untuk menutupinya. Namun saat ini, sang CEO menemukan bahwa dia memiliki tato di tubuhnya, yang persis sama dengan gadis 5 tahun lalu. Ternyata 5 tahun lalu, dia membawa Ngokboy ke hotel ini untuk kencan buta. Namun di luar dugaan, dia salah masuk ke ruangan jenderal. Presiden berasumsi bahwa dia dikirim oleh perusahaan saingan. Jadi dia tidak peduli bagaimana penjelasannya. Jenderal yang mabuk ini juga menolak memaafkannya. Begitu fajar menyingsing, dia segera meninggalkan kamar. Namun saat itu, gadis pintar itu lewat dan mengambil Ngokboy yang ditinggalkannya. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berpakaian hitam muncul di hadapannya. Melihat Jade Boy di tangannya, dia mengira dia adalah Titu. "Nona Agung, kamu adalah nyonya besar Anggia. Setelah 18 tahun, kami akhirnya menemukanmu." "Kaya Anggia." "Benar sekali. Tato Jade Boy di tangannya adalah tanda bukti Anggia. Jika kamu tidak memiliki berkah ini, biarkan Titu menggantikanmu." Tapi identitas Nona Tin Kim benar-benar diubah oleh pikiran gadis itu. Tapi dia tetap tidak tahu apa-apa. Saat mengetahui sahabatnya sedang mengandung anak presiden, ia langsung lari ke rumah sakit dan mengusir semua dokter. Aku melihatnya memegang jarum suntik dan menusukkannya langsung ke perut gadis itu. Gadis itu tidak menyangka kalau teman yang dianggapnya sebagai sahabatnya akan memperlakukannya seperti itu. "Bukankah kita sahabat?" "Sahabat, aku akan hidup dengan sangat bahagia. Dan kamu tidak akan dibutuhkan siapapun lagi. Kamu ada di mana?" "Mustahil." "Sayang sekali." Tanpa diduga, bayi itu adalah lahir dengan selamat. Jadi dibawa ke bangsal bersalin. "Bagaimana dengan anakku? Anggap saja sebagai teman baik yang memberimu hadiah terakhir. Jika aku masih hidup, harap tunggu aku. Aku akan membayarmu kembali 100.000 kali lipat." Setelah pergi ke luar negeri selama 5 tahun, kali ini dia kembali ke negaranya. Dia tidak hanya ingin membuat sahabatnya membayar atas perlakuannya, tetapi juga ingin mencari anaknya dari 5 tahun yang lalu. Jadi dia berpura-pura pergi ke kota tua, itu untuk meminta pekerjaan. Tapi yang tidak dia duga adalah, anak laki-laki introvert di depannya. Itu adalah anak yang dia cari. Saat dia berada di rumah sakit, dan sedang merawat anak laki-laki itu, dia kebetulan bertemu dengan sahabatnya. "Tunin, kamu masih hidup. Bukankah aku mengecewakanmu jika aku tidak mati? Kali ini aku kembali untuk mencarimu. Hutang baru dan hutang lama harus dipertanggungjawabkan. Tidak, jika Tunin masih hidup, cepat atau lambat, identitasku sebagai seorang wanita muda akan terungkap. Kemudian Kodin Tie juga akan mengetahui bahwa Tie Bao adalah anak kandungnya. Bantu aku melakukan sesuatu. Kali ini, Tunin, jangan harap bisa hidup." Dia berkata. Suti itu memiliki kemampuan akan membantu Tie Bao menghilangkan penyakitnya. "Pergi selidiki alamat Tunin. Kirimkan padaku segera. Dia linglung. Keluarlah ke sini dan aku masih mencarinya." Kepada Tie, "Terima kasih bos." "Tidak apa-apa." Pengemudi ini adalah gadis yang menyerbunya. "Apakah kamu pernah menyinggung seseorang akhir-akhir ini?" "Aku tidak tahu." "Anak kecil, apakah kamu baik-baik saja?" "Tie Bao, pasien pingsan karena terkena guncangan hebat. Jadi kapan anak kecil ini akan bangun?" "Tidak dapat menerima."